Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Insya Allah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Nah, Anandaku yang solih-solihah, hari ini jumpa lagi dengan Ustazah Atin dalam pelajaran Sakofah Islam ya. Baiklah Anandaku yang solih-solihah, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu silahkan membaca doa belajar dan doa landasan kita belajar Sakofah Islam ya. Ayo, siapa ya? Ustazah mau lihat siapa sih yang ikut berpartisipasi. Silahkan kirim doanya ya via voice di grup. Nah, Anandaku yang solih-solihah, Masya Allah banyak sekali yang berpartisipasi. Semoga yang lain tepat menyusul ya doa dan landasannya. Nah, Anandaku yang solih-solihah, kemarin kita sudah belajar surah At-Tur ya, kemudian surah Ar-Rum dan surah Asy-Syadd ya, dimana dalam ayat tersebut ya, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Yang artinya adalah, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka juga tidak meyakini apa yang mereka katakan. Nah, itu Quran surah At-Tur ya. Dalam surah itu dikatakan bahwa sebenarnya dari mana sih manusia? Apakah manusia itu menciptakan dirinya sendiri, atau mereka menciptakan langit dan bumi? Nah, mereka pun tidak meyakini itu gitu ya. Nah, ini mengatakan asal usul manusia. Seperti itu ya Anandaku yang solih-solihah. Coba kita lihat. Ketika kita lahir dari ibu, apakah kita langsung besar? Misalnya Mbak Askia lahir dari Umi langsung usianya gede kelas 4. Nah, seperti itu enggak? Tentu saja tidak ya Anandaku yang solih-solihah ya. Tetapi apa? Ibu harus mengandung terlebih dahulu selama 9 bulan. Setelah ibu mengandung, kemana-mana tuh perut ibunya harus dibawa. Berat ya bawanya itu ya. Masya Allah. Mau ke pasar itu perutnya juga harus dibawa, nggak bisa diletakkan. Kalau itu bisa diletakkan saja ya, mungkin akan ibu letakkan. Tetapi itu tidak bisa diletakkan ya, karena ada bayi yang ada di dalam perut ibu ya. Kemudian kalau ibu mau ke kamar mandi aja, kalau bisa diletakkan, mungkin akan diletakkan. Tapi itu tidak bisa diletakkan. Itu menempel di perut ibu karena ibu sedang mengandung ya. Setelah itu, setelah 9 bulan, dengan kekuasaan Allah yang luar biasa, alhamdulillah antum dilahirkan dari perut ibu. Nah, lahir itu enggak langsung ujuk-ujuk besar, langsung ujuk-ujuk kelas 4. Tidak seperti itu ya Anandaku. Tetapi lahir itu bayi terlebih dahulu. Nah, seperti itu kurang lebih ya bunyinya ya. Setelah lahir, kemudian ibu menyusui ya. Kemudian setelah disusui, ibu mendidiknya. Kemudian setelah itu merawatnya. Kalau nangis malam, ibu terbangun juga dari tidurnya ya. Jadi ibu dan ayah merawat antum sampai akhirnya antum dewasa seperti saat ini. Sekarang sudah kelas 4. Alhamdulillah ya. Jadi manusia itu siapa yang bisa mengeluarkan antum dari perut ibu? Siapa? Bukan Bu Bidan ya, tetapi ia bersama Bu Bidan, tetapi semua itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang antum keluar dari perut bunyi oe oe oe, dan sekarang antum sudah bisa memanggil Umi.
sudah bisa memanggil abi, sudah bisa memanggil ayah, bunda. Semua itu atas kehendak siapa? Tentu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian antum memiliki mata yang bisa digunakan untuk melihat, memiliki mulut yang bisa, salah satunya bisa digunakan untuk menyebut nama abi tadi, memanggil umi, memanggil ayah, memanggil bunda. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, berarti Allah itu maha hebat, Allah itu keren, ya. Coba kita lihat manusia loh, ya, anandaku yang soleh-soleh. Antum ini itu keluar dari perut ibu dengan penuh perjuangan, dengan taruhannya nyawa ibu. Itu semua atas kehendak siapa? Dan antum keluar sekarang dari perut ibu. Sekarang sudah kelas 4. Semuanya atas kehendak siapa? Tentu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren gak tuh Allah? Keren banget ya. Masya Allah. Kita diciptakan penuh dengan kelengkapan, kesempurnaan ya. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada hidung, ada mulut. Dan bahkan di dalam tubuh kita ada yang namanya paru-paru, ada yang namanya jantung, ada yang namanya usus, lambung, ya. Masya Allah, banyak sekali ya. Luar biasa. Keren nggak tuh Allah? Alhamdulillah lagi. Keren nggak tuh Allah? Sangat keren. Masya Allah ya. Kemudian Allah ciptakan rambut di tubuh kita, rambut di kepala kita, di mana setiap harinya rambut itu akan tumbuh memanjang, ya, akan tumbuh memanjang sampai ada rambut yang bagi akhwat ada yang rambut yang sampai panjang sekali, masya Allah ya. Tetapi Allah juga ciptakan rambut yang dia itu tidak bisa panjang. Salah satunya rambut di mata, masya Allah. Kekuasaan siapakah itu? Tentu kekuasaan Allah. Tidak ada siapapun yang bisa menciptakan bulu mata ini kecuali Allah, hanya Allah. Manusia tidak bisa ya. Coba kalau Allah ciptakan bulu mata kita ini memanjang seperti rambut yang ada di atas kepala, apakah yang akan terjadi anandaku yang salih dan salihah? Tentu saja kita tidak bisa melihat ya, karena bulu matanya panjang sekali sampai ke bawah ya, sampai ke tanah, sampai ke kaki. Tetapi Allah tidak menciptakan bulu mata kita ini untuk memanjang seperti itu ya. Alis kita ini ya seperti itu saja, tidak memanjang ya. Tidak memanjang seperti seperti rambut yang ada di kepala. Masya Allah. Itu semua atas kehendak siapa anandaku yang salih-salihah? Tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian dalam tentang manusia ini juga, siapa yang menciptakan manusia ini juga tertera dalam Quran surah Ar-Rum ya, yang bunyinya adalah wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah ya Allah, maksudnya, dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan. Kemudian dia juga Allah yang menghidupkannya kembali ya. Dan menghidupkan kembali itu sangat mudah bagi Allah, karena Allah itu memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan sesungguhnya Allah itu yang maha perkasa lagi maha bijaksana ya. Jadi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Kekuasaan Allah itu sungguh hebat, sungguh dahsyat. Salah satunya bisa kita lihat dari rambut tadi ya. Rambut di kepala bisa memanjang, tapi rambut mata atau bulu mata atau bulu alis kita ya segini-segini saja, tidak bisa memanjang sampai bawah seperti rambut kita ya. Kalau itu panjang, apakah yang akan terjadi?
Tentu kita tidak bisa melihat karena ketutupan bulu matanya ya. Kemudian di Quran surah Syad juga dijelaskan bahwa wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lilladzina kafaru minan nar, yang artinya adalah dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan bagi orang-orang yang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena dan mereka akan masuk ke dalam surga ya. Jadi orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa manusia itu berasal dari Allah. Astagfirullah ya. Bagi antum yang tidak percaya, maka hati-hati ya. Karena memang sesungguhnya manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, anandaku yang salih-salihah. Nah, setelah kita melihat manusia tadi ya, sekarang coba nih perhatikan tumbuhan yang ada di depan rumah antum. Tumbuh bunga ibu aja ya. Bunga ibu yang ada di teras itu warnanya apa coba? Nah, nih ya, Ustazah punya sesuatu nih. Bunga yang ada di depan kelas atas itu warnanya apa? Antum pernah ya ke kelas atas ya? Nah, Ustazah nggak tahu tuh warnanya. Bunga ini namanya bunga apa ya? Ustazah juga tidak tahu nih namanya bunga apa. Lihat, bunga ini berdaun. Daunnya itu terdiri atas dua warna. Ada hijau dan putih. Sama seperti ketika ibu membuat kue bolu. Kue bolu itu kalau siang-siang ngomongin bolu lagi ya, makan snack ya. Insya Allah teman-teman sudah makan semua ya. Nah, kue bolu itu depannya putih, dalamnya coklat. Nah, kue bolu coklat ya. Berbeda dengan daun ini. Daun bunga ini terdiri atas warna hijau dan warna putih. Nah, kalau ibu membuat kue bolu tentu dikasih pewarna makanan. Bukan Ustazah, bukan pewarna makanan kalau coklat ya, tetapi dikasih coklat ya. Ada coklat ya, pewarna makanan bukannya coklat itu ya. Ya, dia terbuat dari coklat ya. Nah, tetapi Allah membuat warna hijau ini, apakah Allah kasih pewarna makanan hijau? Tidak. Apakah yang putih ini Allah kasih pewarna makanan putih? Tidak ya. Allah membuatnya alami seperti ini. Kemudian yang bunganya merah. Nah, bunga merah itu apakah Allah kasih pewarna makanan ketika Allah membuat? Tentu saja tidak. Lalu kenapa semua itu bisa merah, hijau, kemudian kuning, kemudian ungu, pink? Masya Allah ya, indah sekali. Tentu semua itu bisa terjadi atas kehendak Allah ya. Jadi semua itu atas kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Jadi Allah itu maha keren, sangat keren sekali ya, luar biasa. Nah, kemarin Ustazah memberikan antum tugas untuk melihat matahari terbit, ketika matahari di atas dan ketika matahari tenggelam. Matahari terbit itu munculnya akan berbeda dengan ketika matahari tenggelam. Jadi seolah-olah jika kita lihat dari tempat kita berdiri, mataharinya berjalan. Benar nggak? Seolah-olah jika kita lihat dari tempat kita berdiri di bumi ini, mataharinya berjalan dari arah timur ya. Matahari terbit dari arah timur menuju ke barat ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Padahal tidak seperti itu ya, anandaku yang solih-solihah. Nanti akan dipelajari di kelas lebih tinggi lagi ya, di sains, bahwa sesungguhnya itu bukan matahari yang berjalan, tetapi apa? Bumi yang kita duduki ini, bumi tempat kita hidup sekarang ini, bumi tempat antum makan, tidur, sekolah, mandi, main, itu sebenarnya bumi itu mengelilingi
matahari. Jadi bumilah yang berputar mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Masya Allah. Tapi kita tidak terasa Ustazah kalau bumi ini ternyata berputar. Iya, kita tidak merasakannya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi itu tadi ya. Nanti di kelas tinggi lebih mendalam lagi ya Anandaku ya. Masya Allah, lebih keren lagi. Kita melihat ciptaan Allah itu lebih, wah Masya Allah, ternyata Allah itu benar-benar keren. Bumi bisa mengelilingi matahari. Bumi yang isinya itu jumlah manusianya itu berjuta-juta itu, ternyata dia mengelilingi matahari. Masya Allah, bumi sebesar ini bisa berkeliling mengelilingi matahari. Semua itu atas kehendak siapa Anandaku solih-solihah? Tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan tidak akan bisa bumi itu mengelilingi matahari kalau bukan kehendak Allah ya. Bisa nggak manusia buat yang seperti itu? Bola diisi air yang penuh sekali ya, kemudian bukan bola ya, besi aja ya, besi apa itu ya, besi yang penuh kayak kelereng tuh. Nah kelereng aja deh, kelereng tuh ya, kalau kita letakkan di atas meja yang dia tidak datar, itu saja, kelereng kan bentuknya bulat tuh ya. Itu saja kalau kita letakkan di atas meja yang dia enggak datar, enggak sama tingginya, itu saja dia akan menggelinding ke tempat yang lebih rendah ya, menggelinding jatuh dari meja. Itu kelereng yang kita letakkan ya. Dan kita ini adalah hanya manusia. Maka kita tidak bisa membuat kelereng itu begitu kita letakkan dia berputar. Nggak bisa. Tetapi Allah maha hebat, Allah maha dahsyat, Allah maha keren. Allah menciptakan bumi yang begitu banyak isinya. Ada tanah, ada air, ada manusia, ada tumbuhan, ada angin, ada semuanya ada di bumi. Bahkan kita buang air besar juga kita letakkan di bumi. Bahkan kita meninggal juga kita kuburkan di atas bumi, dan bumi itu mengelilingi matahari. Begitu beratnya berarti bumi itu ya, tetapi bumi itu bisa mengelilingi matahari. Masya Allah, keren nggak tuh Allah Anandaku? Keren banget ya. Jadi kalau kita lihat ini perjalanan planet-planet tuh ya. Jadi bukan hanya matahari ya Anandaku yang mengelilingi bumi, ada planet yang lainnya. Ada Mars, ada Saturnus, ada Venus. Masya Allah, pokoknya keren sekali. Nanti ketika Anandaku di kelas tinggi, pembahasannya akan lebih keren sekali ketika belajar sains, belajar geografi. Kenapa? Karena kita bisa melihat kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Kita bisa melihat kekuasaan Allah yang maha hebat. Ya, Anandaku yang solih-solihah ya, luar biasa. Masya Allah. Nah, Anandaku yang solih-solihah, sampai di sini Ustazah Atin kecepetan ya ngomongnya ya. Maaf ya Anandaku yang solih-solihah ya, Ustazah terbiasa ngomong di kelas tinggi ya. Nggak apa-apa, antum sekarang juga sudah kelas tinggi, sudah hebat. Masya Allah ya. Nah Anandaku yang solih-solihah, mungkin hikmah apa sih atau pelajaran apa sih yang sudah antum petik dari penjelasan Ustazah ini? Nah, antum boleh kirimkan jawabannya ke Ustazah ya, lewat voice saja. Ustazah ulangi, hikmah atau pelajaran apa sih yang bisa antum petik dari materi yang Ustazah sampaikan pada saat ini? Nah, silahkan antum voice-nya, antum rekam jawaban antum, kirim voice ke Ustazah Atin ya. Nah, cukup sekian pelajaran dari Ustazah kali ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum store 3 surah kemarin masih Ustazah tunggu ya. Hebat Anandaku solih-solihah. Waktunya masih lama, Ustazah kasih waktu 1 minggu untuk store hafalannya ya. Ustazah akhiri lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anandaku yang solih-solih.